tentunya saya tidak tahu kalau hari ini hari libur ya atau tanggal merah. Tapi saya sudah berjanji pada teman-teman yang luar biasa ini dari Kampung Sinau, ya, Kampung Sinau Sidoarjo ya. Iya. Jadi beliau-beliau ini adalah teman kami cukup lama di dalam kegiatan non formal dan saat ini bisa berkunjung di tempat kami dan alhamdulillah kita selalu mencoba untuk positivity, mencoba untuk memberikan suatu kesempatan pada masyarakat untuk berkolaborasi sehingga kita punya karya-karya yang luar biasa yang insya Allah bermanfaat bagi semua yang ada di masyarakat. Nah ini setelah hadir di sini beberapa tokoh-tokoh dari Kampung Sinau. Nah, saya coba kenalan dulu sama yang tengah, Bapak siapa, tugasnya seperti apa, terus begitu sebelum kemudian Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Manusia. Di sini Kampung Sinau saya selaku koordinator. Selaku pengelola eksekusinya di sana. Wah, bukan eksekutor ya? Wah, ini eksekutornya. Monggo yang Nama saya Muhammad Refroni. Kebetulan saya diamanai untuk bukan diamanai, sendiri ya. Sendiri ya. Nah, Jadi ini lengkap, ada pendirinya, ada eksekutornya. Pendiri tentunya punya potensi bakat thinking yang beliau sudah menjadi pembelajar, kemudian mencari info dengan input dan sebagainya. Dan tentunya di situ akhirnya mencoba mengelola suatu organisasi tersebut menjadi suatu organisasi yang bermasalah masyarakat. Dan Bapak ini adalah eksekutornya sebagai aktivatornya yang itu mungkin di klasternya di teras mapping adalah cluster striving ya, kerja supaya hasilnya maximizer. Kita langsung mau teras mapping soalnya saya di situ cukup senang untuk membicarakan itu sehingga kita bisa juga mengelola suatu lembaga itu sesuai dengan potensi bakat dan passionnya sehingga mendapatkan 4E-nya yaitu enjoy dalam melakukan, easy ya, mudah lah melakukan, kemudian excellent dan lah saya ingin tahu dulu dari Bapak yang pendirinya lah ceritanya seperti apa sih kok tiba-tiba bikin namanya Kampung Sinau, terus Kampung Sinau lah itu namanya Kampung Sinau, apa yang mungkin terpikirkan saat mendirikan beberapa tahun yang lalu? Silakan. Iya, jadi tahun 2006 itu tidak ada rencana untuk mendirikan. Sepulang dari Malang ini kebetulan saya kuliah di UIN, terus mondok di Gading. Tahunnya pulang nggak ada niatan mendirikan lembaga pendidikan. Ya, ada salah satu tetangga tolong diajari untuk bantu mengerjakan tugas sekolah. Ya, saya sebagai seorang santri terpanggil untuk membantu. Tapi di kemudian hari seiring berjalannya waktu banyak tetangga yang Ikut-ikutan juga ya gitu ya? Terus kemudian itu di rumah sendiri? di rumah saya sendiri. Jadi di ruang tamu begitu. Dan kami memang nggak ada niatan, jadi nggak ada. Ya jalan aja. Terus sampai akhirnya singkat cerita tambah banyak ruang belajar itu nggak cukup. Jadi ruang tamu itu udah nggak cukup lagi. Jadi di teras, kemudian di lorong tengah itu. Sampai akhirnya nggak muat itu bingung kalau gimana. Ini kita di rumah mbak saya, kakek nenek saya itu di sebelah itu kan karena nggak ada penghuninya. Kita pakai ruang tamu sama teras. Dan puncaknya itu ketika 2009 sudah tidak ada tempat lagi dan saya kebetulan sudah menikah dan istilah kami berkolaborasi bersama untuk membesarkan itu. Saya bilang, waktu itu istri saya bilang ini harus administrasinya. Ya, saya bilang semakin besar lembaga semakin besar manfaatnya. Iya. Akhirnya kami terpikir untuk secara pembayarannya kita pakai subsidi. Jadi yang mampu bayar yang mampu bantu. Jadi saling support. Iya, support. Dan alhamdulillah hingga kini kan kami mandiri, nggak
Ya, terus kemudian 2009 itu kita karena nggak ada tempat lagi, kita pakai, ya awalnya kita terpikir gazebo itu murah, bambu-bambu itu, ternyata ya mahal. Tapi alhamdulillah terwujud ya, sudah ada solusi, jadi ada tempat perencanaan. Terus di tambah banyak kita bingung juga, ini nggak ada tempat lagi, nggak ada space lagi. Akhirnya kita ke tetangga sebelah, dan ternyata tidak dengan difasilitasi ruangan dan terasnya. Dan itu pun juga nggak ditanya berapa setiap bulannya, tanya itu. Dan ya, ada kolaborasi dengan masyarakat ya. Jadi membawa nilai manfaat juga bagi masyarakat, dan masyarakat juga peduli dengan apa yang dilakukan, misi dan visi yang dilakukan dari kampung institusional sendiri. Ya. Tapi apa langsung nama jadi komusinal atau Tidak. ada proses? Ada proses. Ya. Dulu awalnya FIC. FIC itu apa? Kursus bahasa Inggris. Oh. Jadi yang saya kan awalnya memang keahlian saya memang bahasa Inggris. Terus kemudian semakin besar kok tumbuh dan ada komunikasi dengan wali murid dan warga. Kita ada pertemuan wali murid dan pertemuan. Nah, di situ ada masukan-masukan. Ya. Jadi melibatkan warga juga untuk berkolaborasi, bagaimana ini ada seperti ini. Iya. Karena warga juga mendapatkan manfaat, bagian anak Iya. juga bisa belajar tadi itu ya. Jadi kita harus ya namanya pendidikan jangan hanya orang tua dan murid, murid dan guru. Iya. Tapi ada orang yang harus kita. Ini yang kita sepakat, karena kalau di kita masih tetap aja bahwa pendidikan itu ada komponen-komponen yang melibatkan masyarakat, kemudian satuan pendidikan, orang tua, dan pemerintah. Jadi yang selalu kita coba lakukan, sehingga pada saat pembuatan kurikulum operasional lembaga yang kemarin didatangin oleh Gus pun, yang bicara bukan saya, ya masyarakat, ya orang tua, ya ya satuan pendidikan, ya pemerintah setempat yang diundang saat itu ada KPP. Mungkin sekarang kembali ke bagian eksekutor. Wah, ini eksekutornya. Tentunya dalam eksekusi beberapa misi dan visi yang dibuat oleh Kampung Sinau tetap ada. Terutama bagaimana mengelola lembaga ini menjadi eksis, kemudian ada promosi, mungkin ada kolaborasi dengan lembaga lain, dan mungkin bagaimana meyakinkan orang tua dan mendapatkan kemanfaatan dari dana. Itu apa yang memungkinkan atau yang dilakukan selama ini? Ya, itu awalnya memang saya kan dulu belajar di Nau. Jadi lama belajar sama Pak Azam, sama pendiri juga. Oh, sempat belajar dulu ya? Jadi santri dulu ya? Iya, saya. Oh, ini santri langsung jadi dokter. Tahun berapa itu? Saya masuk tahun 2011. Oh, sudah sekian tahun Belajar beberapa tahun, belajar 2 tahun bahasa Inggris. Dan kemudian di kuliah itu saya sering ikut kegiatan akhirnya lewat beasiswa, dan saya juga kuliah bahasa Inggris? Bukan, saya PHI. Oh, PHI dengan agama ya. Jadi apa ya, harus bahasa Inggris, jadi bahasa yang lain, PHI-nya itu saya masuk dan bahasa Inggris juga. Kemudian di situ saya sering tidak paham keluar, kemudian juga bagaimana sih meyakinkan orang tua. Keluar itu ke mana? Keluar ya ke bertemu dengan teman-teman, menjalin relasi. Oh, komunikasi dengan beberapa anak kita gitu ya. Diskusi-diskusi ya. Itu kemudian jadi sekarang saya yang melanjutkan, saya baru lagi di sekolah. Jadi teman saya mencari siswa saya di sekolah itu mencari anak-anak yang kurang mampu dan juga yatim piatu. Saya yakinkan dengan orang tuanya bagaimana nantinya ketika mereka lulus dan juga ketika mereka menjadi orang itu benar-benar orang yang manfaat dan juga bisa menghargai orang tuanya. Itu yang bagaimana saya yakin kepada orang tua dan juga warga. Jadi saya kalau tiap tahun saya masih mencari di desa juga di sekolah juga di berbagai lembaga. Itu lingkup dari Kampung Sinau untuk mencari berapa lingkup ya, berapa kilo dari situ atau bagaimana? Kan ada waktu juga, ada kalau kita cari agak jauh kan juga repot juga transportasinya itu gimana? Untuk awalnya Pak Jam dulu waktu nyari itu memang tidak memperhitungkan waktu, tapi lama-lama diukur dengan kemampuan anak sekarang yang makin lemah mentalnya, maka saya juga mulai hitung waktu. Cara itu cara untuk pokoknya keringetan ya, cara juga saya pertimbangkan, akhirnya saya nyari data. Jadi survei ya, analisa juga data-data yang mana dia dibantu gitu ya. Jadi saya punya datanya, kemudian saya punya tim pemantau untuk di sana bagaimana anak ini hanya akurat. Saya datangi dia, saya ajak ngomong dengan orang tuanya, saya panggil Kampung Sinau, kita ngobrol bersama, orang tua juga anak, deal udah.
Ini adalah kekuatan strategi teman-teman. Jadi kalau dalam tes mapping itu ada strategi yang dilakukan oleh eksekutor apa namanya? Edwin. Panggilnya Mas Edwin ya. Jadi dalam tes mapping tentunya kita tidak sekedar kita melakukan suatu aktivitas. Baiknya adalah kita mengetahui potensi kekuatan kita. Di sini ada strategi yang dilakukan. Sudah analisa juga melihat pasar mana yang tepat untuk kamu sinau dan kemudian dianalisa dan sebagainya dengan tim melakukan suatu rapat dan sebagainya ya. Jadi dilihat apa yang dihasilkan lebih efektif, mungkin lebih maksimal dan tentunya juga lebih bermanfaat. Nah, terus sekarang kan gini, ini perkembangan zaman kan macam-macam ya. Sekarang tuh banyak online, ada layanan online yang bahasa itu banyak. Bahasa Arab itu ada ini, ada itu bahasa Indonesia. Nah, bagaimana kiat-kiat dari kamu sinau menghadapi persoalan atau adaptasi dengan zaman seperti sekarang? Nah, itu menurut saya selaku mungkin yang di lapangan juga melihat perkembangan semakin berkembang, apalagi kemarin setelah pandemi juga itu sekarang kita nyusun pengurusan bagaimana ada yang bagian desain dan juga bagian copywriter itu memang kami bagi. Untuk analisa pasar sekarang pasarnya itu kita tanpa promosi pakai banner kan, baik nggak perlu banner dan nggak perlu brosur itu kita hire aja atau dari mulut ke mulut untuk sekarang. Kemudian juga kita buat konten ya. Oh, sudah dibuat kontennya. Ada biasanya sekarang zaman TikTok. Oh, ya, bikin TikTok juga ya? Wah, sudah masuk TikTok ya? Jadi sekarang udah berapa lama itu? Kalau saya baru ini setengah tahun ini. Setengah tahun menjalankan TikTok dan konten ya? Ya, itu TikTok dan juga Instagram juga itu. Instagram juga ya? Jadi rutinan harus isi koma, bagaimana nanti biar mengajak anak-anak itu membaca itu nanti kami tahu apa terus ya. Oh, itu ya. Yang kuat di mana? Di Instagram atau Facebook atau yang lain? Kalau dari Instagram saya lihat memang kuat, TikTok itu memang masih perlu dibenahi lagi, diperkuat lagi. Yang paling kuat sekarang itu di Sidoarjo itu lagi zamannya kolaborasi pemuda. Nah, di situ saya masuk. Kolaborasi gimana tuh? Di Sidoarjo ada perkumpulan pemuda untuk saling berkolaborasi. Kemarin yang baru saya adakan yaitu Sinau Dolan. Sinau Dolan itu namanya memang apa ya dia apa dolan ke suatu tempat itu tuh gimana? Ya kami kalau memiliki program itu ada kegiatan ke alam dan juga ke masyarakat. Itu kemarin kita adopsi bagaimana mengenalkan anak itu biar tidak hanya HP-an aja, tapi ada permainan tradisional yang harus kita hidupkan, yang harus kita berdayakan. Itu ada kamu dolanan itu? Ya, camus itu? Ya, kolaborasi camus. Iya, tinggal nyambung-nyambung aja itu. Ya, jadi di situ memang. Tadi kita punya ruang pemuda, kita punya link teman-teman pemuda juga. Ya, di situ. Di situ untuk kita memperkuat bagaimana sih, apalagi zaman anak muda. Jadi kita perlu dari situ. Nah, ini kampung Sinau apakah ada umur-umur anak-anak untuk usia anak remaja ke bawah atau juga dewasa atau mahasiswa? Perlayanannya seperti apa? Untuk kampung Sinau sendiri awalnya kalau dulu itu masih ada TK. Sekarang TK sudah mulai bilang minimal itu anak SD kelas 1. Maksimal itu kemarin ada juga kepala sekolah, ada juga ya wakil rektor. Ya. Jadi poinnya beda. Kalau memang wakil rektor biasanya ya Pak Zam itu juga bagian privat ya mungkin ya, privat lebih penanganan secara personal dan profesional. Kalau yang anak-anak biasanya kami layani dengan tim dan juga anak SD, SMP, SMA itu kami bisa layani. Dan kami juga kan tadi kita punya pasukan, meskipun kampung Sinau ini lembaga yang mandiri, tapi kita pemberdayaan melalui masukan kita. Kita punya tiga beasiswa, beasiswa untuk santri, beasiswa untuk mahasiswa dan juga siswa. Dari beasiswanya apa itu? Beasiswa baca 1 tahun. Itu beasiswa itu masuk free gratis, nggak bayar atau apa? Bentuknya apa? Gratis baca 1 tahun. Gratis 1 tahun. Tapi kita di situ tidak hanya. Syaratnya apa? Syaratnya itu kita tidak membuka lowongan, tapi kita tadi mencari analisa sendiri. Jadi kita memantau, kemudian anak ini ya udah kita eksekusi, kemudian kita tatangkan, akhirnya kita dapat 3 beasiswa ini. Jadi kita nggak buka lowongan beasiswa enggak, tapi kita yang benar mencari diri. Kesalahan itu dapat beasiswa belajar gratis itu. Iya, selama 1 tahun. Kemudian setelah 1 tahun selesai, biasanya mereka akan ngabdi. Oh, ada pengabdian. Terus nanti akan beregenerasi. Oh, iya. Ini suatu hal yang luar biasa juga dilakukan beberapa lembaga yang lain. Misalnya mereka ada pasangan. Jadi mereka ada juga beberapa di teman kami yang motivator di Papua juga melakukan hal yang sama. Jadi beberapa SDM-nya itu diambil dari beberapa orang sekolahkan dan sebagainya. Mereka juga mengabdi di situ untuk membantu operasional.
gak ngajar, bisa sebagai pekerja apanya, tapi mereka disekolahkan, dikuliahkan gitu ya. Nah, ini suatu hal yang menarik memang kolaborasi bahwa tenaga skill yang dipunya kemudian dia kita arahkan, kita benahi, kemudian akhlaknya dibaguskan juga, kemudian kita kasih kesempatan untuk belajar dan mungkin kuliah atau sekolah itu luar biasa. Mungkin Mas Sam ada beberapa hal yang mungkin disampaikan Pak ke depan ini seperti apa kamu Sinau? Ya, harapan saya kamu Sinau lebih lebih bermanfaat nanti untuk masyarakat sekitarnya, tidak hanya untuk anak-anak tapi siapapun yang belajar di tempat kami. Ya, mudah-mudahan kemudian hari menjadi manusia yang sama yang lainnya. Itu goalnya kami ini. Ya, setiap ya Allah ya, luar biasa. Jadi setiap anak yang datang di Kampung Sinau akan menjadi orang yang bermanfaat ya. Jadi dengan skill yang dipunyai dia akan bermanfaat untuk masyarakat. Ya, apapun profesinya, bermanfaat untuk manusia yang lain. Itu hadis dan ada. Moga-moga teman-teman ini adalah misi yang luar biasa dari teman-teman Kampung Sinau. Moga-moga teman-teman juga yang punya komunitas, punya lembaga atau punya kumpulan dari sesuatu organisasi tertentu. Tujuan kita semata-mata membantu diri kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dan tentunya dengan kolaborasi ini kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar dari banyak orang, banyak komunitas, banyak mungkin yang di luar sana yang memiliki ilmu, dan kita datang ke sana, kunjungan silaturahim, dan itu akan menambahkan ilmu kita dan menjadikan kita makin bermanfaat dan makin semangat ini ya, karena kita terus belajar. Terima kasih teman-teman semua sudah melihat tayangan ini, moga-moga bermanfaat, dan saya tunggu ya Kampung Sinau, ayo silaturahim. Ya. Ketika saya bilang, oh wis kamu sini dulu. Iya. Jawabannya, mes sih, semua di sini Pak ya. Ayo.